Ternyata penyebab kita takut adalah kita merasa bahwa Tuhan tidak bersama kita. Mata rohani yang buta tidak dapat melihat penyertaan Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You, di mana kita bisa merenungkan firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan iman kita. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah penyertaan Tuhan yang tidak tampak. Dalam hidup ini kita seringkali bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Kita merasa bahwa Tuhan tidak bersama dengan kita. Bahkan kita merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Padahal Tuhan selalu ada di sisi kita. Yang terjadi adalah justru kitalah yang meninggalkan Tuhan. Dan kisah tentang Elisa saat bangsa Israel menghadapi bangsa Aram yang telah mengepung Israel, di mana pelayan Elisa begitu ketakutan ketika ia bangun pagi-pagi dan melihat keluar. Dilihatnya bahwa pasukan kuda dan kereta bangsa Aram telah mengepung kota. Hal ini pun tanpa kita sadari ternyata sering kita alami. Kita merasa kaget, kemudian kita takut ketika kita melihat bahwa ternyata masalah telah mengepung hidup kita. Dan berkata dengan perkataan yang sama seperti pelayan Elisa tersebut. Celaka Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca di firman Tuhan di 2 Raja-Raja 6 ayat 16. 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat ini menekankan kekuatan atau iman dari Elisa. Inilah yang membuat Elisa tenang. Karena mata rohani dari Elisa, ia dapat melihat penyertaan Tuhan yang nyata. Berbeda dengan pelayan dari Elisa tersebut, ia tidak dapat melihat secara jelas tentang penyertaan Tuhan. Sehingga Elisa berdoa untuk pelayannya tersebut. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-17. Lalu Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Tuhan membuka mata hamba itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ternyata penyebab kita takut adalah kita merasa bahwa Tuhan tidak bersama kita. Mata rohani yang buta tidak dapat melihat penyertaan Tuhan. Hal ini berarti kita tidak beriman kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi takut, kita menjadi khawatir ketika kita melihat masalah kita yang telah mengepung hidup kita. Ayat selanjutnya, 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-18. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-18. Ketika orang-orang Aram itu mendatangi dia, Elisa berdoa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ketika Elisa berdoa dan Tuhan menjawab doa Elisa tersebut, ia membutakan mata orang Aram sehingga mereka tidak dapat melihat. Kemudian Elisa menuntun mereka menuju ke tengah-tengah kota Samaria, sehingga
Ketika mata mereka dipulihkan, mereka begitu kaget karena ternyata berada di tengah kota Samaria. Dan mereka dapat dengan mudah sekali dibunuh oleh Raja Israel. Tetapi di sini Tuhan melarangnya. Mereka malah diperintahkan Tuhan untuk menyediakan jamuan yang besar kepada orang-orang Aram tersebut. Dan inilah merupakan penyertaan Tuhan kepada umatnya dengan cara yang unik. Karena dengan cara menyediakan jamuan yang begitu besar, justru setelah itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram yang memasuki negeri Israel. Pelajaran yang kita dapat dari kisah ini adalah Tuhan senantiasa menyertai kita jika kita benar-benar menjadi umat-Nya. Hanya kitalah yang tidak menyadari penyertaan Tuhan karena kita ternyata buta rohani. Tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi, tidak ada kedekatan kita dengan Tuhan kita. Sehingga hal ini membuat kita menjadi tidak beriman. Oleh sebab itu, mari kita terus berhubungan erat dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan yang rutin. Dan kita selalu berdoa. Karena dengan kita membaca firman, artinya kita dengar suara Tuhan untuk kita. Hal ini akan membuat mata rohani kita tidak menjadi buta. Sehingga kita mengerti bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Demikianlah renungan Close to You pagi hari ini tentang penyertaan Tuhan yang tidak tampak. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat firman renungan pada pagi hari ini. Engkau menyadarkan kami bahwa seringkali kami merasa Engkau tidak menyertai kami. Tetapi yang terjadi adalah bahwa mata rohani kami yang buta, sehingga kami tidak melihat bahwa Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu berjalan bersama dengan kami, sehingga apapun masalah yang kami hadapi atau ada di depan kami tidak takut dan khawatir. Karena Tuhan beserta dengan kami. Engkau adalah Allah yang membela, sehingga kemenangan itu Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan melalui acara Close to You ini. Biar kita terus membina kedekatan kita kepada Tuhan sehingga kita semakin kuat dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Bersama
ada